guys, kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mengoperasikan alat STA atau Simultaneous Thermal Analyzer atau BIS. Jadi ini alatnya bisa buat dua, instrumennya bisa buat TG atau Thermal Gravimetry dan juga DSC atau Differential Scanning Calorimetry. Jadi ini dia alatnya. Terus ini ada komputernya, terus ini ada kelengkapannya gas dan pompa. Jadi ini kita lokasinya di laboratorium radiasi BRIN Serpong, Bekasi Batan. Jadi oke, kita mulai. Untuk cara mengoperasikannya, pertama kita nyalakan dulu komputer sama si STA nya. Caranya pertama, ini belakang ada tombol power itu buat nyalain komputer. Kemudian untuk nyalain komputernya seperti biasa, tinggal nyalain CPU nya gitu. Nah, nanti kalau komputer ya udah nyala, baru kita nyalain STA nya. Oke, sekarang ini komputernya udah nyala. Sekarang kita nyalain STA nya. Ini STA nya dari Staram, mereknya Staram instrumen. Terus serinya yang Lepsys Evo TG DSC, bisa sampai 1600 derajat Celcius, jadi cukup panas. Untuk cara menghidupkannya, ini di belakang ada saklar powernya, ini tinggal diceklek. Di itu cara menghidupkannya. Di TG STA ini bisa sangat bermanfaat untuk karakterisasi material buat nyari melting point gitu misalnya, atau glass transition biasanya di polymer seperti itu. Jadi kita udah ngidupin ini, selanjutnya kita buka gas sama pompanya. Ini gas, ini tuh pompanya. Gasnya ini argon. Cara bukanya tinggal putar yang ini, putar maksimal. Terus untuk yang ini nggak usah diutak-atik karena ini pressure-nya emang udah standar segitu. Terus sekalian setelah buka gas, kita buka airnya. Caranya ini pompanya dinyalain, terus dengar suara pompanya dari luar situ apakah nyala apa enggak. Terus jangan lupa ini knopnya dibuka, posisi buka yang ini lurus sama yang ini lurus. Jadi sebelumnya tiduran gini, terus kita naikin jadi lurus begitu. Oke, tadi sudah kita nyalakan gas dan pompanya. Nah, ini biasanya setelah itu kita tunggu sekitar 20 menit biar alatnya atau instrumennya panas dulu, instrumennya adaptasi dulu dengan kondisi. Nah, sambil itu kita bisa setting eksperimennya ini pakai aplikasi data acquisition. Kita klik, double klik. Oke, loadingnya agak lama. Nah, ini untuk passwordnya rahasia dulu, kita jangan kasih tahu. Nah, masih loading. Sini ada tulisan not connected, keep connected. Kita jawab yes karena nanti connectnya ada caranya sendiri. Ini buat eksperimennya nanti kita isi di sini, tapi untuk sementara kita simpan dulu. Kita connect dulu ke alatnya. Caranya kita buka tab administration, lalu kita buka apparatus connection. Terus ini ada dua, karena tadi STA nya bisa buat DSC dan TG DTA, jadi ini ada duanya. Tapi karena probe-nya itu buat DSC, ya udah bisa kita pilih di salah satu, tapi ini bisa dua-duanya. Oke, udah kita pilih, lalu kita pencet bagian ini, sampling IP address. Ini ada server state, kita pencet start. Oke, langsung jadi warna hijau, lingkarannya dari yang warna merah jadi warna hijau. Oke, setelah itu kita close lagi, maksudnya buka apparatus connection lagi.
kita pilih ini, udah ini close. Nah ini harusnya tadi kita pencet connect. Emerge home error, tapi nggak apa-apa. Terus baru kita close, terus declare aparatus. Oke, nah tadi administration declare aparatus ya, pencet yang ini 2 juga. Kayaknya mau bolak-balik itu sama aja, mau declare aparatus dulu baru aparatus connection, atau aparatus connection dulu baru itu juga sama aja, tapi kadang biasanya declare aparatus dulu begitu baru aparatus connection. Oke, terus untuk setting eksperimennya, ini untuk setting eksperimennya, ini kan di window ini ada 2, ada program eksperimen sama Labsys Evo gas option. Kalau yang gas option itu real time nya kondisi alatnya kayak gimana. Ini ada suhu yang merah, terus merah biru itu tegangannya gimana, hijau itu massa dari timbangannya di dalam gitu. Terus ini merah bawah juga suhu. Nah untuk setting eksperimen tuh di sini di program eksperimen. Caranya ini eksperimen kita klik kanan, add new zone, terus pilih standard zone paling atas. Terus nanti keluar tab ini. Nah untuk settingnya ini klik kanan juga untuk kita kira eksperimennya mau gimana. Nah ini add sequence, kita atur suhu awalnya mau dari berapa, terus finalnya berapa, katakanlah 500 gitu. Terus ini SR Kelvin per menit itu heating rate-nya berapa, biasanya kita pakai 20. Terus ini digiter itu buat aktifin eksperimennya kira-kira mau pakai gas apa enggak, kita biasanya pakai gas. Terus karena gasnya di R1 ini pakai argon kalau nggak salah, terus volume-nya yang carrier itu 20, terus accelerate-nya kita biasa pakai 16 gitu. Nah itu buat yang pertama. Lalu kalau kita mau nambah sequence lagi buat eksperimen kita, tambahlah, misalnya sekarang mau turun dari 500 ke 20, ya udah kita ganti 20. Heating rate-nya seperti biasa juga tetap 20, tapi itu tergantung eksperimen kita. Ininya juga tetap kita aktifin aja. Oke, terus selanjutnya kalau ini kondisinya udah beres, eksperimen kita udah beres, kita pindah ke PIDU, ke koefisien. Kita masuk ke HF sensitivity, lalu pilih koefisiennya yang paling baru. Ini yang paling baru 2019, kita pilih aja. Oke. Nah setelah itu kita bisa isi ini nama eksperimennya mau apa, tulis di sini. Terus kalau butuh keterangan tambahan di isi di sini begitu. Oke. Selanjutnya itu kita harus ngisi massa sampel, tapi biasanya kita run blanco dulu. Nah itu nanti kita masukin crucible ke instrumennya sambil buka knob buat timbangannya. Tapi kalau untuk blanco kita isi 0. Tapi kalau untuk sampel nanti kita isi massa dari sampel itu setelah setelah kita running blanco dulu. Blanco itu biar running blanco itu biar kita tahu kondisi awalnya, juga biar menghilangkan kotoran-kotoran di blanco sehingga pengukuran sampel kita bisa lebih maksimal, lebih optimal gitu. Oke. Sekarang kita coba buka alatnya. Ini caranya, ini ada tombol up and down, kita pencet up sambil barengan ini samping juga ada tombolnya up gini buat naikin ini furnace-nya gitu. Nah karena tangan saya cuma ada 2, satu megang kamera, jadi kita pause dulu. Nah ini kondisi udah kebuka tadi setelah saya pencet tombol kanan kirinya sambil nunggu cingit. Nah ini udah kebuka. Ini ada probe-nya nanti buat naruh crucible di 2 ini, ada yang crucible reference sama crucible buat sampel kita. Biasanya yang buat reference yang bagian sana dalam, yang buat sampel kita sini, tapi kebalik-balik nggak apa-apa, tapi ntar grafiknya biasanya jadi kebalik gitu.
Terus karena ini bisa buat thermal gravimetry yang ada hubungannya sama massa, jadi ini ada microbalance nya. Cara untuk ngaktifinnya, ini ada knob, kita tekan dikit lalu kita putar begini. Nah, lalu dia akan mengangkat seperti itu. Nah, kalau udah angkat ini berarti balance nya udah aktif atau sudah jalan. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat real time massanya tuh di ini, di programnya yang lab shift evo gas option. Terus kita buka TG. Nah, TG di sini ada massanya sekarang berapa gitu. Oke, sekarang kita akan coba naruh crucible di situ. Jadi lebih dekat dulu. Ya, itu probe-nya ini ada 2 tempat crucible, yang sini dan yang sini, situ dan situ. Aduh, kurang fokus ya, itu yang kanan dan kiri gitu. Oke, ini ada 2 crucible, satunya buat reference, satunya buat sampel, tapi terserah mau yang mana yang ditaruh di situ karena sama-sama kosong. Nah, untuk naruhnya ke situ karena pos tempatnya kecil, kita pakai pinset. Ya terserah sih, ini butuh skill agar tangannya tidak gemeteran. Jadi udah, sambil saya naruh ini saya pause dulu videonya, ntar kita lanjut ketika udah di situ. Ini crucible-nya udah di situ dua-duanya. Jadi setelah perjuangan saya memasukkannya karena tangan saya masih gemeteran. Nah, ini yang yang crucible sampel yang depan itu agak miring karena dulu sejarahnya pernah saya buat pengukuran, ternyata setelah pengukuran itu crucible-nya nempel di probe-nya, jadi diutek-utek akhirnya malah miring pas ngelepas ya gitu. Mungkin karena sampelnya pas pengukuran leleh kan ya, terus keluar terus nempel di probe-nya begitu. Nah, setelah beres ini crucible-nya udah kita taruh, terus kita tutup lagi. Seperti cara nutupnya sama, ini ditekan kanan dan kirinya, tapi yang kanan dipencet ke bawah begitu. Oke, kita pause dulu. Oke, ini udah ketutup gitu. Udah ketutup lagi. Nah, ini kita pantau massanya gitu. Jadi biasanya setelah 2 digit terakhir ini, 2 angka di belakang komanya agak stabil, kita ranter karena ini buat belangko. Sedangkan kalau buat sampel nanti ya udah, kalau 2 digit terakhir udah stabil, kita ambil value-nya di sini berapa. Tapi karena ini timbangannya enggak tahu, agak error atau belum dikalibrasi, jadi dia kecenderungannya turun terus. Jadi yaudah, kalau kira-kira udah kita kira stabil, kita ranter atau kita catat massanya. Ya, ini ya udah kita ranter aja, tar. Nah, kalau udah tar kan berarti di nolin massanya, udah ini 0. Oke, ini bisa kita kecilkan windownya, terus kita buka yang program buat eksperimennya ini. Karena ini massa, karena ini belangko maksud saya, massanya kita tulis 0. Udah gitu. Terus untuk ngerannya ya udah, kita tinggal start atau start eksperimennya itu. Nah, ini untuk belangko ininya 0, tapi kalau untuk sampel nanti kita isi sesuai massa sampelnya. Nah, itu massa sampelnya kalau bisa, ya ini kalau belangko 0, kalau untuk sampel kita sesuai dengan massa sampelnya. Kalau bisa itu massa sampel yang dalam crucible itu diantara 30 sampai 50 mg atau sepertiga dari isi crucible, tergantung mana duluan yang tercapai begitu, biar lebih akurat. Oke. Nah, itu kalau udah diisi ya udah, kita run aja, start continue eksperimen gitu. Oke, gitu. Itu kan belangko. Nah, nanti kalau misalnya ini belangko udah selesai, kita kan mau run buat sampel tuh. Nah, itu kita tinggal bikin new eksperimen lagi atau add new zone, maksud saya kita tinggal add new zone lagi, terus standard zone lagi. Nah, nanti keluarlah di bawah, terus seperti tadi kita
isi ininya, eksperimennya mau gimana, terus kita isi HF sensitivity atau pidunya itu koefisiennya. Nah, lalu udah kita buka lagi itu, kita taruh sampelnya di crucible, terus kita pantau masanya di sini berapa. Nah, setelah ketemu masanya kita isi di sini masanya itu. Ini jangan lupa diganti dengan sesuai sampel kita. Terus ini komennya. Nah, setelah keisi buat sampel barulah kita run seperti itu. Cukup mudah. Nah, udah kalau udah run gitu kita tunggu aja sampai selesai. Oke, itu dia cara mengoperasikan STA. Terima kasih. Nanti setelah ini kita bisa lanjut tentang bagaimana sih cara mengolah data yang telah kita dapatkan setelah pengukuran STA. Oke, itu dulu dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like, subscribe, comment, share juga boleh. Atau komentar, bang ini kurang ini atau mau apa. Kalau saya juga ada kekurangan video ini, saya juga mohon maaf. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus untuk cara mematikannya gimana sih? Nah, kalau untuk cara mematikannya, kita itu matiin gasnya dulu, diputar kebalikan, terus matiin pompanya itu dari pompa, terus itu klopnya itu diputar juga yang merah. Nah, setelah itu mati barulah kita matikan komputernya. Caranya yaudah ini tutup aplikasinya, terus matiin komputernya, matiin alatnya atau alatnya dulu. Biasanya alatnya dulu, terus baru komputernya yang mati begitu. Nah, jangan lupa setelah pengukuran itu diambil dulu sampelnya dari crucible ya, baru matiin gitu. Oke, mungkin gitu.